Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang tiba-tiba berubah drastis padahal sebelumnya dia sangat baik dan perhatian kepadamu? Dan kamu bertanya-tanya apakah dia sudah tidak menyukaimu lagi atau justru sebaliknya dia terlalu menyukaimu sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Kenyataannya, banyak sekali wanita Indonesia yang mengalami situasi seperti ini dalam hubungan percintaan mereka. Entah itu dalam tahap pendekatan, pacaran, atau bahkan dalam pernikahan sekalipun. Dan yang paling membingungkan adalah ketika sikap pria tersebut berubah-ubah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat wanita merasa tidak aman dan penuh keraguan tentang perasaan pria tersebut kepadanya. Sebenarnya ada penjelasan psikologis yang sangat masuk akal di balik semua perilaku aneh ini. Yaitu ketika seorang pria sudah terlalu jatuh cinta sampai melampaui batas wajar. Otaknya akan mengalami semacam korsleting emosional yang membuatnya bertindak di luar kebiasaan normalnya. Dan ironisnya, semakin besar cintanya kepadamu, semakin aneh dan membingungkan pula perilaku yang dia tunjukkan. Mari kita bahas satu persatu perilaku-perilaku tersebut agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati dan pikiran seorang pria yang sudah terlalu mencintaimu. Perilaku pertama yang paling sering terjadi dan paling membingungkan bagi wanita adalah ketika sikap pria berubah 180 derajat secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Bayangkan situasi seperti ini. Kamu memiliki seorang pria bernama Andi yang selama ini selalu bersikap lembut, perhatian, dan penuh kasih sayang kepadamu. Dia selalu menanyakan kabarmu setiap pagi, mengirimkan pesan-pesan manis di siang hari, dan selalu siap mendengarkan ceritamu di malam hari. Tapi kemudian suatu hari tanpa sebab yang jelas, Andi tiba-tiba menjadi dingin, ketus, dan bahkan terkesan kasar dalam cara bicaranya kepadamu. Kamu pasti akan langsung berpikir bahwa Andi sudah tidak menyukaimu lagi atau mungkin dia sedang tertarik dengan wanita lain. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Andi justru semakin mencintaimu sampai dia tidak tahu harus bagaimana mengekspresikan perasaannya. Dan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan inilah yang membuatnya frustasi dan akhirnya keluar dalam bentuk sikap yang dingin dan menyebalkan. Dalam budaya kita di Indonesia, pria memang sering diajarkan untuk menjadi sosok yang kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan, termasuk kelemahan emosional. Sehingga ketika perasaan cinta mereka sudah terlalu kuat dan mulai membuat mereka merasa rentan, reaksi pertama mereka adalah membangun tembok pertahanan dengan bersikap dingin atau bahkan kasar sebagai mekanisme perlindungan diri. Secara lebih spesifik, perubahan sikap 180 derajat ini biasanya dipicu oleh rasa cemburu dan keinginan untuk memilikimu seorang diri. Misalnya saja ketika kamu sedang berbicara dengan rekan kerja priamu di kantor atau ketika kamu bercerita tentang teman laki-lakimu yang lucu. Pria yang terlalu mencintaimu akan langsung merasakan gelombang kecemburuan yang sangat kuat di dalam dadanya. Dan karena dia tidak tahu cara mengelola emosi tersebut dengan baik, yang keluar justru adalah sikap yang menyebalkan dan membingungkan. Kamu mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Kamu sedang asyik mengobrol dengan teman-teman di grup WhatsApp atau sedang tertawa melihat story Instagram seseorang. Lalu tiba-tiba pasanganmu yang tadinya ceria langsung berubah menjadi pendiam dan mukanya masam. Dan ketika kamu bertanya ada apa, dia hanya menjawab dengan nada ketus, "Gak ada apa-apa," padahal jelas sekali dari ekspresi wajah dan nada bicaranya bahwa dia sedang kesal besar. Ini adalah contoh klasik dari perubahan sikap yang disebabkan oleh rasa cinta yang berlebihan. Di dalam hatinya dia sebenarnya sedang berteriak, "Perhatikan aku. Aku juga butuh perhatianmu." Jangan terlalu dekat dengan orang lain, tapi karena gengsi dan ego sebagai pria, dia tidak mau mengakui perasaan tersebut dan malah memilih untuk bersikap dingin sebagai bentuk protes pasifnya. Yang lebih menarik lagi adalah ketika perubahan sikap ini muncul dalam bentuk yang berbeda. Yaitu ketika pria yang tadinya selalu mendukung dan menyemangatimu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang suka mengkritik dan meremehkan apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu sedang bersemangat mengikuti kursus memasak atau kelas yoga. Dan selama ini dia selalu bilang, "Wah bagus dong. Semangat ya sayang," tapi tiba-tiba dia berkata, "Memangnya ikut kursus begitu ada gunanya?"
Buang-buang waktu dan uang saja, dan kamu pasti langsung merasa sakit hati dan bertanya-tanya kenapa dia berubah seperti itu. Jawabannya sederhana, dia takut kehilanganmu. Dia takut bahwa dengan kamu mengembangkan diri dan bertemu orang-orang baru, kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik darinya dan meninggalkannya. Jadi cara dia mengatasi ketakutan tersebut adalah dengan mencoba menghalangimu untuk berkembang agar kamu tetap bergantung padanya. Tentu saja ini adalah perilaku yang tidak sehat tapi penting untuk dipahami bahwa motivasi di baliknya bukanlah kebencian melainkan rasa cinta yang terlalu besar sampai berubah menjadi ketakutan. Perilaku kedua yang sering ditunjukkan pria yang terlalu jatuh cinta adalah menyerang dengan menggunakan logika dan argumen yang terdengar benar secara akal sehat tapi sebenarnya didorong oleh emosi yang tidak terkendali. Pria pada dasarnya, terutama dalam budaya Indonesia yang masih menganut nilai-nilai maskulinitas tradisional, cenderung kesulitan mengungkapkan perasaan mereka secara langsung dan jujur. Mereka lebih nyaman bersembunyi di balik argumen-argumen logis daripada harus mengakui bahwa mereka sedang cemburu, takut, atau merasa tidak aman dalam hubungan. Contohnya begini. Bayangkan kamu memberitahu pasanganmu bahwa akhir pekan ini kamu berencana pergi ke Bandung bersama teman-teman kuliahmu untuk reuni. Lalu dia merespons dengan, memangnya perlu ya reuni-reunian begitu? Lebih baik waktunya dipakai untuk istirahat atau belajar hal yang bermanfaat. Lagi pula kan bisa video call saja kalau memang kangen sama teman-teman, dan semua argumen yang dia keluarkan memang terdengar masuk akal secara logika. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, aku tidak mau kamu pergi karena aku takut kamu bersenang-senang tanpa aku dan mungkin bertemu dengan pria lain yang lebih menarik dariku. Ini adalah apa yang disebut sebagai kekerasan logika atau agresi yang dibungkus dengan argumen rasional. Dan ini sangat umum terjadi pada pria yang terlalu mencintai pasangannya tapi tidak memiliki keterampilan komunikasi emosional yang memadai. Pria seperti ini juga sering menggunakan kalimat, aku bilang ini demi kebaikanmu loh, atau, aku cuma mau yang terbaik buatmu, setelah mengeluarkan kritik atau argumen yang sebenarnya menyakitkan. Ini adalah cara mereka untuk membenarkan perilaku mereka sendiri dan membuat kamu merasa bahwa mereka bertindak atas dasar kepedulian padahal sebenarnya itu adalah manifestasi dari kecemburuan dan rasa tidak aman yang mereka rasakan. Situasi ini bisa menjadi sangat melelahkan bagi wanita karena sulit untuk melawan argumen yang secara logika memang terdengar benar. Tapi secara emosional terasa sangat tidak adil dan mengekang. Dan banyak wanita Indonesia yang akhirnya mengalah dan menuruti keinginan pasangannya bukan karena mereka setuju tapi karena mereka lelah berdebat. Padahal seharusnya yang perlu dilakukan adalah membawa percakapan dari level logika ke level emosi. Yaitu dengan mengatakan, aku mengerti pendapatmu. Tapi bisa nggak kamu jujur sama aku tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan, karena dengan cara ini pria akan dipaksa untuk menghadapi emosinya sendiri daripada bersembunyi di balik argumen-argumen rasional. Yang juga perlu kamu ketahui adalah bahwa pria yang menggunakan logika sebagai senjata seringkali melakukan ini juga ketika kamu melakukan kesalahan kecil. Misalnya kamu lupa membalas pesannya selama beberapa jam karena sibuk bekerja. Lalu ketika kamu akhirnya membalas, dia merespons dengan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi harusnya kan bisa setidaknya bilang dulu kalau lagi sibuk. Itu kan sopan santun dasar, dan kamu langsung merasa bersalah padahal sebenarnya apa yang kamu lakukan bukanlah kesalahan besar. Tapi dia membesar-besarkannya karena selama beberapa jam dia tidak mendapat kabar darimu. Otaknya sudah membuat berbagai skenario buruk yang didorong oleh rasa cintanya yang berlebihan kepadamu. Perilaku ketiga yang sangat umum terjadi adalah ketika pria mulai bersikap merendahkan atau berbicara dari posisi yang lebih tinggi seolah-olah dia adalah sosok yang lebih tahu segalanya dan kamu adalah orang yang perlu dibimbing olehnya. Dalam konteks hubungan di Indonesia, perilaku ini kadang sulit dikenali karena secara kultural memang ada ekspektasi bahwa pria berperan sebagai pemimpin dan pelindung dalam hubungan. Tapi ada perbedaan besar antara pria yang memimpin dengan bijaksana dan pria yang bersikap merendahkan karena merasa tidak aman dalam hubungannya. Pria yang terlalu jatuh cinta seringkali mengembangkan semacam delusi bahwa karena dia sangat mencintaimu, dia juga paling tahu apa yang terbaik untukmu.
dan ini membuatnya merasa berhak untuk mengarahkan hidupmu sesuai dengan apa yang dia anggap benar. Contohnya, ketika kamu sedang bimbang tentang keputusan karir dan kamu curhat kepadanya. Alih-alih mendengarkan dan memberikan dukungan emosional, dia malah berkata, "Sudahlah. Serahkan saja padaku, aku yang akan pikirkan solusinya. Kamu tinggal ikut saja, dan meskipun niatnya mungkin baik." Cara penyampaiannya membuat kamu merasa kecil dan tidak dihargai sebagai individu yang mampu mengambil keputusan sendiri. Atau situasi lainnya, ketika kamu sedang merasa sedih karena masalah dengan keluarga atau teman. Dan bukannya memelukmu dan bilang, "Aku mengerti perasaanmu," dia malah berkata, "Ya begitulah hidup. Gak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting kan ada aku," dan respon seperti ini meskipun terdengar seperti bentuk dukungan. Sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar berusaha memahami perasaanmu. Dia lebih fokus pada bagaimana memposisikan dirinya sebagai pusat dari kehidupanmu. Akar dari perilaku ini adalah ketidakamanan yang mendalam. Pria yang merasa tidak aman dalam hubungannya akan berusaha menciptakan dinamika di mana dia berada di posisi yang lebih tinggi, karena dengan cara ini dia merasa hubungan tersebut lebih stabil dan kamu tidak akan mudah meninggalkannya. Logikanya sederhana. Kalau kamu merasa bergantung padanya dan menganggapnya sebagai sosok yang lebih tahu dan lebih mampu, maka kamu tidak akan pergi darinya. Yang lebih rumit lagi adalah semakin besar rasa cintanya. Semakin kuat pula ilusi bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing kehidupanmu. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti memilihkan menu makanan untukmu di restoran tanpa bertanya dulu apa yang kamu mau. Sampai hal-hal besar seperti ikut campur dalam keputusan kariermu atau hubunganmu dengan keluarga dan teman-teman. Dan ironisnya pria seperti ini seringkali benar-benar percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk cinta dan kepedulian. Dia tidak menyadari bahwa perilakunya justru membuat pasangannya merasa tertekan dan tidak dihargai. Perilaku keempat yang sangat membingungkan dan melelahkan bagi wanita adalah ketika pria menjadi sangat tidak stabil secara emosional. Berubah-ubah suasana hatinya seperti cuaca di kota Bogor yang bisa panas terik di pagi hari dan hujan lebat di sore hari tanpa peringatan apapun. Ketidakstabilan emosi ini terjadi karena perasaan cinta yang terlalu besar menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa di dalam diri pria. Dia terus-menerus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau, apakah aku cukup baik untuknya? Atau, bagaimana kalau dia menemukan seseorang yang lebih baik dariku? Dan semua pertanyaan ini berputar-putar di kepalanya tanpa henti sampai akhirnya mempengaruhi seluruh kondisi emosionalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidakstabilan emosi ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk yang sangat membingungkan. Misalnya kamu sedang berkirim pesan dengannya dan kamu sedikit terlambat membalas karena sedang mandi atau sedang makan. Lalu tiba-tiba dia mengirim pesan dengan nada marah, "Kenapa nggak dibalas sih?" Tapi kemudian beberapa menit kemudian dia mengirim pesan lagi, "Maaf ya. Aku berlebihan." Lupakan saja, dan kamu belum sempat merespons pesan pertamanya dia sudah mengirim permintaan maaf. Ini menunjukkan betapa cepatnya emosi dia berubah dari marah menjadi menyesal dalam hitungan menit. Contoh lainnya adalah ketika kalian sedang bersama-sama menghabiskan waktu. Selama bersama dia terlihat sangat bahagia, tertawa, bercanda, dan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Tapi begitu tiba waktunya berpisah. Misalnya kamu harus pulang atau dia harus pergi. Tiba-tiba suasana hatinya berubah drastis menjadi murung, pendiam, atau bahkan sedikit kesal. Dan kamu bingung karena beberapa menit yang lalu semuanya baik-baik saja. Ini terjadi karena bagi pria yang terlalu mencintai, setiap momen berpisah darimu terasa seperti ancaman. Otaknya langsung membuat skenario-skenario tentang apa yang akan terjadi ketika kalian tidak bersama. Siapa yang akan kamu temui? Siapa yang akan mengajakmu mengobrol? Dan semua skenario ini menciptakan kecemasan yang membuatnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Perilaku lain yang termasuk dalam kategori ketidakstabilan emosi adalah kebiasaan untuk terus-menerus meminta konfirmasi tentang perasaanmu. Dia mungkin akan bertanya, "Kamu masih sayang sama aku kan?" Atau, "Aku penting gak sih buat kamu?" berulang kali dalam sehari.
Dan meskipun kamu sudah menjawab dengan yakin, beberapa jam kemudian dia akan bertanya lagi dengan pertanyaan yang serupa tapi dalam formulasi yang berbeda. Ini karena jawaban yang kamu berikan hanya memberikan ketenangan sementara sebelum kecemasan dan rasa tidak amannya kembali muncul dan membutuhkan konfirmasi lagi. Dalam konteks budaya Indonesia yang mengenal istilah baper atau bawa perasaan, pria yang terlalu jatuh cinta adalah definisi sempurna dari baper level maksimum. Setiap kata, setiap gestur, setiap ekspresi wajahmu akan dianalisis secara berlebihan oleh otaknya. Misalnya kamu hanya sedikit mengerutkan dahi karena sedang berpikir tentang pekerjaan. Tapi dia sudah langsung berpikir, dia pasti kesal sama aku. Aku pasti sudah melakukan sesuatu yang salah, dan kemudian suasana hatinya langsung berubah menjadi cemas dan gelisah. Perilaku kelima yang merupakan manifestasi paling intens dari rasa cinta yang berlebihan adalah ketika pria mulai menunjukkan perilaku mengekang dan mengontrol yang semakin hari semakin kuat. Intensitasnya. Perilaku ini dimulai dari hal-hal yang mungkin awalnya terlihat manis dan romantis. Seperti selalu ingin tahu di mana kamu berada karena katanya dia khawatir dengan keselamatanmu. Atau selalu ingin mengantar dan menjemputmu kemana-mana karena katanya dia ingin memastikan kamu aman. Tapi lama-kelamaan perilaku ini berkembang menjadi sesuatu yang mengekang dan membatasi kebebasanmu sebagai individu. Dalam konteks Indonesia di mana budaya posesif kadang dianggap sebagai tanda cinta, perilaku ini seringkali tidak langsung dikenali sebagai masalah. Banyak wanita yang awalnya merasa tersanjung karena pasangannya begitu perhatian dan protektif. Tapi kemudian mulai merasa sesak ketika perhatian tersebut berubah menjadi kontrol yang berlebihan. Contoh konkretnya, dia mulai mengirim pesan setiap jam menanyakan kamu di mana dan sedang bersama siapa. Dia mulai meminta kamu untuk mengirimkan foto selfie sebagai bukti bahwa kamu benar-benar berada di tempat yang kamu bilang. Dia mulai berkomentar tentang postingan media sosialmu dan bertanya siapa orang-orang yang memberikan like atau komentar di fotomu. Dia mulai mengatur jadwalmu dan meminta kamu untuk memprioritaskan waktu bersamanya di atas segalanya termasuk waktu dengan keluarga dan teman-temanmu. Dan semua ini dilakukan bukan karena dia ingin menyakitimu tapi karena rasa cintanya yang sudah berubah menjadi obsesi membuatnya merasa bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankanmu adalah dengan mengetahui dan mengontrol setiap aspek kehidupanmu. Yang paling mengkhawatirkan dari perilaku ini adalah potensinya untuk terus berkembang dan menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Apa yang dimulai sebagai pertanyaan sederhana, lagi di mana sayang, bisa berkembang menjadi tuntutan untuk selalu share lokation di ponsel. Apa yang dimulai sebagai permintaan untuk lebih sering bersama bisa berkembang menjadi larangan untuk bertemu dengan teman-teman tertentu. Dan apa yang dimulai sebagai komentar tentang pakaianmu bisa berkembang menjadi tuntutan untuk berpakaian sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pria yang sudah sampai pada tahap ini sebenarnya sudah memasuki kondisi yang disebut sebagai ketergantungan emosional, di mana kebahagiaannya sepenuhnya bergantung pada kehadiranmu dan pada kemampuannya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Dan ketika rasa tidak aman ini sudah sangat dominan, otaknya akan menciptakan kebutuhan untuk mengontrol sebagai satu-satunya cara untuk merasa tenang. Ini adalah siklus yang berbahaya karena semakin dia mengontrol, semakin pasangannya merasa tertekan. Dan semakin pasangannya menunjukkan tanda-tanda ingin menjauh, semakin kuat pula dorongannya untuk mengontrol. Menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa kesadaran dan usaha dari kedua belah pihak. Sekarang setelah kita memahami kelima perilaku tersebut, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana cara menghadapi pria yang sudah terlalu jatuh cinta sampai menunjukkan perilaku-perilaku tersebut. Pertama dan yang paling mendasar adalah pemahaman. Kamu perlu memahami bahwa semua perilaku tersebut meskipun menyebalkan dan melelahkan, berakar dari rasa cinta yang tulus tapi diekspresikan dengan cara yang salah. Pria tersebut bukan tidak mencintaimu. Justru sebaliknya dia terlalu mencintaimu sampai tidak tahu cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan tersebut. Dan pemahaman ini akan membantumu untuk tidak langsung bereaksi dengan marah atau sakit hati ketika dia menunjukkan perilaku-perilaku tersebut, melainkan merespons dengan lebih tenang dan bijaksana. Kedua,
Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci utama untuk mengatasi situasi ini. Kamu perlu menciptakan ruang yang aman bagi pasanganmu untuk mengungkapkan perasaannya tanpa dihakimi. Banyak pria Indonesia yang tidak terbiasa berbicara tentang perasaan mereka karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa pria harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Jadi ketika kamu bisa menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk menjadi rentan, itu akan sangat membantu dia dalam mengelola emosinya dengan lebih baik. Kamu bisa memulai dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku ingin kita bicara jujur tentang perasaan kita masing-masing. Aku tidak akan menghakimimu. Aku hanya ingin kita saling memahami, dan berikan dia waktu untuk membuka diri karena ini mungkin bukan sesuatu yang mudah baginya." Ketiga, meskipun kamu memahami bahwa perilaku tersebut berakar dari rasa cinta, bukan berarti kamu harus menerima semua perilaku tersebut tanpa batas. Kamu tetap perlu menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa diterima dalam hubungan kalian. Misalnya kamu bisa mengatakan, "Aku mengerti kamu khawatir tentangku. Tapi aku butuh kebebasan untuk bertemu teman-temanku tanpa harus memberikan laporan setiap saat," atau, "Aku mencintaimu tapi aku juga butuh ruang untuk menjadi diriku sendiri," dan sampaikan batasan ini dengan penuh cinta tapi juga dengan ketegasan karena batasan yang sehat justru akan membuat hubungan kalian lebih kuat dan lebih seimbang dalam jangka panjang. Keempat, bantulah pasanganmu untuk mengenali dan menamai emosinya. Banyak pria yang bertindak berdasarkan emosi tapi tidak mampu mengidentifikasi emosi apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka hanya tahu bahwa mereka merasa tidak nyaman atau gelisah tapi tidak bisa mengatakan apakah itu rasa cemburu, takut, cemas, atau merasa tidak aman, dengan membantunya menamai emosinya. Misalnya dengan bertanya, "Apakah kamu merasa cemas karena takut kehilanganku?" Kamu membantunya memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan ini adalah langkah pertama menuju kemampuan mengelola emosi yang lebih sehat. Kelima, jangan lupa untuk juga menjaga kesehatan emosimu sendiri. Menghadapi pria yang terlalu jatuh cinta bisa sangat melelahkan secara emosional dan mental. Kamu mungkin merasa bahwa kamu selalu harus menenangkannya, meyakinkannya, dan mengelola emosinya. Dan ini bisa menguras energimu jika tidak diimbangi dengan perawatan diri yang cukup. Jadi pastikan kamu tetap memiliki waktu untuk dirimu sendiri. Tetap menjaga hubungan dengan teman dan keluarga. Dan jika perlu jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor atau psikolog yang bisa membantumu dan pasanganmu mengatasi dinamika hubungan yang tidak sehat. Yang terakhir dan ini sangat penting untuk dipahami. Ada perbedaan yang sangat tipis antara pria yang terlalu mencintai dan pria yang bersikap toksik atau berbahaya. Semua perilaku yang sudah kita bahas tadi memang berakar dari rasa cinta yang berlebihan. Tapi jika perilaku tersebut sudah sampai pada tahap yang membahayakan keselamatanmu secara fisik maupun mental, atau jika pasanganmu menolak untuk berkomunikasi dan berubah meskipun kamu sudah berusaha dengan segala cara, maka kamu perlu mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Karena cinta yang sejati seharusnya membuat kedua belah pihak tumbuh dan bahagia. Bukan membuat salah satu pihak merasa terkekang, tertekan, dan kehilangan jati dirinya. Dalam budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kebersamaan, seringkali ada tekanan sosial untuk bertahan dalam hubungan apapun kondisinya. Tapi kamu perlu ingat bahwa menjaga kesehatanmu sendiri baik secara fisik maupun mental bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan yang bertanggung jawab. Karena kamu tidak bisa mencintai orang lain dengan baik jika kamu sendiri tidak dalam kondisi yang baik. Jadi kesimpulannya, ketika pria menunjukkan perilaku-perilaku aneh seperti perubahan sikap yang drastis, menyerang dengan logika, bersikap merendahkan, menjadi tidak stabil secara emosi, atau mulai mengekang dan mengontrol, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia sudah terlalu jatuh cinta kepadamu dan tidak tahu cara yang tepat untuk mengelola perasaan tersebut. Bukan berarti dia membencimu atau ingin menyakitimu. Tapi juga bukan berarti kamu harus menerima semua perilaku tersebut tanpa batas. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami akar dari perilaku tersebut, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, menetapkan batasan yang sehat,
Membantu pasanganmu mengelola emosinya. Dan yang terpenting menjaga kesehatan emosional dirimu sendiri. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak bisa tumbuh bersama tanpa harus mengorbankan jati diri dan kebahagiaannya masing-masing. Dan ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang membuat hidupmu lebih indah. Bukan cinta yang membuatmu merasa terkurung dan kehilangan dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri karena kamu adalah pribadi yang luar biasa, dan kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia. Yang kamu butuhkan hanyalah kepercayaan diri untuk menerima dirimu apa adanya dan keberanian untuk menuntut perlakuan yang layak kamu dapatkan. Karena pada akhirnya kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna tapi tentang menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada dan tetap melangkah maju dengan kepala tegak. Jadi mulai dari sekarang percayalah bahwa kamu pantas dicintai dengan cara yang benar dan jangan pernah menerima kurang dari yang kamu layak dapatkan.